Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 RPL, kita lanjut lagi ya ke project kita Full Stack Web Development. Yang edisi sekarang ini, video sekarang ini kita akan membuat fungsionalitas untuk update produk. Nanti kita kemarin sudah bikin insert ya, atau add product sudah, menampilkan produk sudah, action untuk delete sudah, dan juga fungsionalitas delete-nya sudah kita buat. Nah, untuk CRUD ini adalah ada satu lagi yang perlu kita tambahkan, yaitu mekanisme untuk update produk. Update produk ini nanti akan kita dahului dengan membuat API, membuat IPL untuk mendapatkan satu produk saja. Jadi satu produk yang akan di-update ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat GUI-nya berupa tombol untuk update. Nanti akan kita taruh di sebelahnya delete ini untuk update. Kemudian setelah API dan GUI-nya jadi, kita akan lakukan integrasi API untuk update produk. Jadi API yang sudah kita buat akan diintegrasikan dengan GUI yang juga sudah dibuat tadi. Jadi ini ada 3 tahapan utama dalam membuat fungsionalitas update produk. Oke, kita lanjut di product controller karena masih berkaitan dengan produk ya. Kita bikin function baru di bawahnya, get product, seperti ini. Kemudian kita return dulu ID, simple ya, simple variable. Kenapa? Karena ini kita mau memeriksa API kita jalan atau tidak dulu gitu ya. Jadi setelah kita buat function ini, kita akan coba registerkan route-nya di API. Kemudian akan kita uji coba dengan menggunakan Postman. Kemudian kalau misalkan dia jalan, get product ini jalan, maka kita bisa lanjut untuk menambahkan fungsionalitasnya di dalam function get product ini. Jadi nanti parameter ID ini, parameter ID yang ada di dalamnya function get product ini, dia akan didapat dari Postman. Jadi nanti di sini kita akan mensuplai satu nilai yang akan dilempar ke parameter ID. Kemudian setelah ditangkap oleh parameter ID ini, nilai tersebut akan di-return atau dikembalikan ke siapa yang melempar tadi. Jadi kan Postman yang mengirimkan data, mengirimkan data melalui ini tombol kirim ini, data terkirim. Kemudian nanti return-nya akan dikembalikan lagi ke Postman untuk ditampilkan di respon. Ya, jadi itu namanya function dengan parameter. Parameter dari luar akan diterima oleh nilai dari luar akan diterima oleh parameter. Kemudian dari dalam function akan melakukan pengiriman kembali nilai tertentu. Kemudian setelah membuat function sederhana ini, kita akan masuk ke API, di routes API. Kemudian sama saja sebenarnya caranya, jadi bisa kita copy paste di sini. Kemudian di sini metodenya adalah get. Kenapa get? Karena kita berencana untuk mendapatkan data dari database ya, jadi get. Kalau post itu lebih ke mensubmit data, kalau get ini lebih ke mengambil data, kalau delete ini untuk menghapus. Di sini kita ganti produk. Kemudian yang di sini juga, get data. Get product ya. Get data, get product. Sama seperti yang ada di sini ya, get product, bukan get data. API get product. Oke, kita bisa periksa di Postman. Log HTTP localhost 8000, kemudian produk. Kenapa kita pakai produk? Karena di sini route-nya kita pakai produk ya. Kemudian garis miring ID.
Nah, ID-nya kita kasih sembarang, misalnya 54. Kemudian ini tadi jangan lupa di save dulu, save sudah. Kemudian metodenya adalah get, sesuai dengan yang dispesifikasikan di route ini ya. Kemudian send, seharusnya dia akan muncul. Oops, sorry, ada kendala. Oke, kesalahan kita tadi adalah kurang URL-nya kurang API ya. Jadi URL yang benar adalah localhost seperti biasa, sebenarnya cuma kelewat aja. 8000 API product, baru nanti dispesifikasikan ID yang mau dipakai. Misalnya 65. Baru di send. Oke, nilai yang ada di sini itu akan tertampil ke sini. Jadi 65 ini, nilai 65 ini dilempar ke sini, ke ini, ke sini, ke ID, kemudian di return lagi, dikembalikan lagi sebagai respon ke aplikasi atau pihak yang meminta. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, dengan demikian kita sudah membuktikan bahwa API kita yang sederhana ini jalan. Setelah itu nanti kita bisa mengubah function getProduct ini sesuai dengan fungsionalitas sebenarnya. Bagaimana caranya kita bisa mengubah ini menjadi model, menuliskan modelnya, kemudian find ID. Oke, jadi di sini kita return dari tabel, dari database ya, di mana data yang menggunakan ID tersebut. Jadi return product find ID. Ya. Sekarang kita coba lagi, cuman kita harus memastikan bahwa data itu ada. Jadi kita bisa pakai ID yang ada di sini, misalnya 9, ID 9. Kita tuliskan di sini 9. Kemudian kita send. Nah, ketemu produknya dengan ID 9 iPhone 12 Pro Max dengan gambar ini, description tersebut, price tersebut, created dan updated tersebut di situ. Jadi ID 9. Kita cek untuk barang yang lain, misalnya ID 1 atau 10 ya. Apakah masih bisa? ID 1 send. Oke, bisa. Kemudian untuk yang ID 10, karena di tabel saya cuma ada 3 barang, send. Oke, jalan lancar. Satu hal lagi, kayaknya kita harus mencoba menggunakan ID yang nggak ada ya, ID yang tidak terdapat pada tabel untuk memastikan apakah juga masih berfungsi dengan lancar ya. Takutnya nanti kita pakai ID yang nggak ada di sini. Ini adanya 1910. Takutnya kita pakai ID 15 gitu, ternyata muncul barang. Jadi kita memastikan saja 15. Oke, blank. Berarti jalan dengan baik. Jadi rencananya untuk update produk itu adalah dengan menambahkan button action di samping button delete ya. Kita tambahkan satu button untuk button update. Kemudian ketika button itu diklik, maka akan langsung mengarah ke halaman update produk ini, halaman update products. Nah, nanti di sini akan ada form untuk mengedit data produk itu. Hanya saja ketika update produk, maka data-data terkait produk itu harus menjadi prefill dari form itu. Jadi prefill tampil di form ya. Kalian kalau masih tidak familiar dengan prefill itu semacam seperti ini. Nah, kurang jelas ya. Prefill. Nah, jadi ada sebuah teks yang ada di dalam form itu pada saat form itu di load. Jadi ketika halaman update produk ini terbuka, maka data-data tentang produk yang akan diubah itu sudah langsung ada di dalam form, sehingga kita bisa memilih untuk mengedit yang mana yang akan kita ingin edit
Dan juga fungsi prefill yang lain adalah memastikan bahwa kita memang benar-benar ingin mengedit data tersebut. Kadang-kala kita bisa salah klik, salah mau ngedit yang ID 9, kita ngekliknya yang edit ID 1. Nah, dengan adanya prefill, di situ kita akan langsung membaca apa yang sedang kita edit gitu ya. Jadi yang pertama kali kita juga nanti akan membuat prefill. Oke, lanjut kita untuk membuat prefill. Masuk ke front end. Kita masuknya ke product list. Kemudian di sini kita tambahkan button lagi di bawahnya ya. Nah, di bawahnya sini. Span. Class name PTN update gitu ya. Kemudian kasih tulisan update product. Update saja tulisannya. Update seperti ini. Kemudian ini kelas ini yang kita tuliskan di sini ini kita harus buat CSS-nya. Jadi kalau kemarin kita sudah bikin di app.css button delete yang kita pakai, button delete ini yang kita pakai di sini sebagai styling untuk button delete. Sekarang kita juga harus buat untuk yang button update. Ini bisa kita kopas aja. Sedangkan warnanya kita ganti. Biasanya kalau update green ya, warna hijau. Kemudian tulisannya warna white boleh. Cursor pointer. Kemudian kita kasih margin aja biar ada jaraknya. Margin left 3 pixel. Oke, Ctrl S. Ini juga di save, Ctrl S, jangan lupa. Kemudian kita cek. Nah, sudah jadi button kita. Update button warna hijau di sini. Berikutnya kita akan memberi link agar supaya button ini bisa ketika diklik bisa masuk ke halaman update produk ya. Jadi ini satu demi satu nanti akan kita beri link. Caranya adalah dengan membuat link di product list. Di atas ini kita import link. Import link from React router DOM. Jangan lupa tanda kutip 1. Oke. Kemudian setelah itu kita tambahkan linknya di sini, di button update ini. Kita kasih di bawahnya sini. Link. Kemudian oke. Kemudian di sini dikasih atribut to update. Kurang garis miring, kemudian plus item.id. Jadi ketika button update ini nanti diklik, dia akan masuk ke halaman update ditambah dengan item ID. Jadi basically seperti pada saat kita cek ini ya, ada ujung-ujungnya kan ada garis miring ID berapa ini nanti yang akan kita lempar ke API. Jadi kalau misalkan di sini ID-nya
ID-nya 10, maka nanti akan linknya akan menjadi update garis miring 10. Nah, angka 10 itu akan dilempar ke API ke sini. Ya, ke function get product ini. Sekarang kita cek dulu di sini apakah sudah bisa masuk. Nah, oke, sudah bisa masuk. Nampaknya untuk halaman add update products ini, oke, ini cek satu-satu. Jalan. Untuk halaman update product ini ya. Ini nih bahasa Indonesia di antara bahasa Inggris. Hai, ini kita harus hapus update product. Ini Bu Dewi berusaha untuk konsentrasi di tengah malam. Oke, update product. Jadi sorry kalau ada error dikit ya. Tapi dari error lah kita belajar. Halamannya kita hapus ya. Jadi tinggal update product aja. Oke, fine. Ya, kelihatan lebih baik lagi. Kemudian satu yang perlu lagi kalian perhatikan, ketika kalian klik update ini, dia tidak hanya harus masuk ke halaman update, tapi dia juga harus bisa mendapatkan ID-nya ini. Nah, cek. Sekarang Budaya ngeklik ID 10 ya, minute 10 ini ID 10. Ketika diklik update, kalian amati bahwa ini akan muncul angka 10. Jadi di item kita, item di front end ya, setiap produk itu kan difungsikan sebagai item, dimodelkan ke dalam sebuah item. Ada itemnya ini, item ID, item name, item price, dan item description. Sedangkan kita tadi membuat link itu adalah update garis miring ditambah item ID. Jadi item ID ini sesuai dengan apa yang kita dapat dari database. Berikutnya kita modifikasi app.js. Ini kita tambahkan ID garis miring .2 ID seperti ini agar supaya kita bisa klik kita bisa klik navigasi yang ada pada navbar yang ada klik update produk ini ya, yang ini yang dimaksud. Nah, ini kan link ini kan ada di app.js ya, di app.js. Ini harusnya ini kita bisa klik untuk masuk ke halaman update produk dengan melemparkan ID. Nah, seperti ini. Ini update produknya ini harus bisa diklik sehingga di sini di app.js kita update rute pathnya. Kalau diklik update dia akan melemparkan ID juga. Seperti itu. Kita tambahi garis miring .2 ID. Dan berikutnya kita masuk lagi ke update produk ya, mana ya? Nah, ini update produk. Kemudian di sini kita import with router from React router.com. Kemudian di sini kita tambah props si parameter, kemudian kita kasih console.warn props. Nah, props ini nama sembarang ya, nama sembarang, artinya kamu nggak harus pakai props tapi bisa pakai yang lain-lain. Sekarang kita cek apa sih maksudnya kita pengen coba ketika kita klik update, kita pengen coba dapatkan data satu barang itu yang akan kita update itu saja, kemudian kita tampilkan di konsol pakai console.warn. Sekarang kita coba inspect. Nah, ini masuk ke product list, kita inspect, kemudian kita buka konsol ya, konsol kita bersihkan dulu, set gini. Kemudian kita coba klik salah satu update. Nah, apakah masuk nilainya? Oke.
nilainya sebentar. Oke, ternyata tadi yang kita import lupa belum dimasukkan ya. Jadi di sini with router itu harus dimasukkan di sini. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk mendapatkan match atau untuk memeriksa kecocokan data ya. Jadi data yang akan kita edit dengan data yang ada itu cocok atau enggak. Ini kurungnya harusnya kurung biasa. Seperti ini nanti kita seharusnya akan mendapatkan match, akan mendapatkan variabel match di konsol. Ya, jadi ini tadi sudah kita import, kemudian kita kasih props sesuatu. Kalian bisa ganti namanya ini selain props nggak masalah. Ini untuk variabel pengecekan saja. Kemudian kita cetak di konsol. Kemudian di sini di ekspornya kita kasih with router. Oke, kita coba. Kita clear, masuk ke product list. Kemudian kita pakai ID 9 ya, ID 9, update. Oke. Di sini ada beberapa variabel di props ya. Ada history, ada location, kemudian ada match. Kita bisa cek di bagian match. Nah, ada param ID 9. Berarti sudah pas ya. Kita tadi ID yang kita klik update-nya adalah ID 9. Di sini kita ketemu match-nya 9. Kita coba lagi yang lain. Clear dulu. Kita pakai ID 10, minute 10. Kita coba klik update. Nah, di sini muncul juga match. Kita cek ID 10. Oke. Ini artinya kita sudah bisa berhasil mendapatkan data yang match dari ID yang kita pilih ya. Ketika kita pilih ID 10, match-nya ketemu 10 juga. Ini 10. Di sini. Oke, sekarang kita bisa lanjut. Tetap di sini, di update product. Sekarang kita akan ambil match-nya ini tadi ya. Ini ada nilainya match tadi. Ini akan kita ambil lagi. Kita ambil lagi dengan cara di sini props kita kasih tambahan match params ID. Nah, kenapa kita ambil agar supaya nanti nilainya props ini itu akan sesuai dengan ID. Jadi sesuai dengan ID yang ketemu di match tadi. Oke, kita coba lagi. Product list, kita clear. Kita ini ID 1, update. Nah, kalian lihat di sini prop 1. Jadi dari hasil matching tadi, ID-nya ini sudah bisa masuk ke variabel props kita. Sekarang kita coba ID list yang lain lah. Product list yang lain. Misalnya ini 10 update. Nah, ini keluarlah prop 10. Oke, seperti itu. Nah, sudah jalanlah sedikit banyak. Kemudian kita lanjut dengan membuat use effect. Di sini kita kasih use effect dan use state. Masih ingat ketika kita berurusan dengan form itu kan kita pasti pakai use effect, use state. Use effect, use state itu yang harus kalian ingat-ingat. Use state, use effect. Oke, kemudian seperti biasa kita buat cons data, set data sama dengan use set blank. Kemudian oke, di dalamnya sini kita kasih, nah di bawahnya sini kita kasih use effect, buka kurung, kemudian di dalamnya ada kurung lagi.
sorry, ini harusnya begini, kemudian yang di sini ini seperti biasa, ini agak ribet ya, begini. Kemudian kita fetch. Nah, ini yang kita fetch adalah API yang kita pakai di Postman ya. Oke. Ctrl C. Kemudian di sini kalian Ctrl V. Jangan lupa biasakan pakai HTTP localhost API product. Kemudian di sini untuk memberi ID, kan kalian masih ingat tadi ketika kita tes itu di sini kita kasih ID secara manual. Nah, karena ID-nya itu sudah berhasil kita dapatkan dari match, sudah bisa kita lempar ke props, maka di sini kita tambahkan di situ props match params ID begini. Kemudian jangan lupa save. Kemudian ini bisa dikasih async, kemudian ini bisa kita kasih result sama dengan await fetch, kemudian di bawahnya result sama dengan await result .json seperti biasa. Kemudian di sini set data result di sini. Kemudian sekalian kita bikin formnya, save dulu jangan lupa. Kemudian di sini kita kasih form, input type sama dengan text, kita kasih prefilling ya, kita kasih di default value. Sementara kita bisa isi data titik name seperti ini. Kemudian kasih PR biar ada caranya. Oke, PR. Kemudian jangan lupa kasih button. Product. Cek. Oke. Jadi prefilling kita berhasil lah, untuk satu hal yaitu nama ya. Update minute 10. Sekarang kita coba barang yang lain. Update iPhone 12 Pro Max. Oke. Kemudian update Samsung Galaxy A71. Oke, it's working fine. Ya. Terus kita lanjut bikin ininya, bikin formnya. Ini PR, ini harusnya seperti ini. Kemudian input yang lain, type text, atau kita kopas aja biar cepat. Ctrl C, Ctrl V, nama, harga, deskripsi ya. Jadi ini yang berikutnya adalah price, kemudian yang ini adalah benarkah description? Kita cek dulu. Oke, Samsung Galaxy A71 86.000 handphone Samsung ke oke. Kita cek yang lain. iPhone 12 Pro Max. Ini yang namanya prefilling yang saya bilang tadi ya. Jadi kalian sudah tahu prefilling itu apa sekarang ya. Jadi kalau update itu setiap form harus ada prefillingnya sehingga orangnya yang update itu tahu apa yang sedang mereka ubah. Oke, lanjut kita ke update produk. Terakhir adalah image. Kita kasih tipenya adalah file. Kemudian di sini file
path untuk membuat gambar. Oke. No, kita coba define. Oke. Kemudian kita kasih gambar di sini. IMG SRC HTTP localhost 8000, kemudian plus data file path. Ini kasih seperti ini. Kemudian seperti ini. Oke, cek. Nah, ya. Jadi ini gambarnya yang lama. Jadi gambarnya yang lama muncul dulu. Jadi nanti dia tahu apakah gambarnya perlu diganti atau tidak. Ya. Oke, anak-anak, mungkin ada yang penasaran kenapa ada seperti ini ya. Propsnya ini akan terpanggil berkali-kali sehingga konsol kalian bisa penuh meskipun sudah di clear. Kemudian klik update lagi. Nah, dia akan terus ngambil properties lagi terus gini sampai dia akhirnya networknya bisa sibuk dan bisa justru crash ya aplikasinya. Itu karena kita kurang ngasih handling di sini di function update products. Jadi ketika kita pakai use effect, parameter berikutnya sebenarnya adalah ini ya, efek callback. Dia akan bisa menangani multiple request sehingga dia tidak akan crash ya. Jadi bisa kita tambahkan tanda koma di sini, kemudian kurung kotak seperti itu. Kemudian kita save. Lalu kita cek lagi di hasilnya. Kita bisa clear dulu. Kemudian kita coba klik lagi update. Nah, dia hanya akan keluar 2 kali. Tidak lagi keluar berkali-kali seperti yang sebelumnya. Seperti itu. Cek untuk yang produk ketiga. Oke. Nah, sudah lumayan. Sekarang kita bisa mulai styling. Kita bisa coba stylingnya, ini agak diturunkan. Kemudian setiap form ini dikasih jarak gitu, semacam seperti itu. Kemudian dikasih ya semacam seperti inilah, biar kelihatannya agak kelihatannya agak lumayan ya. Oke, kita coba di update products. Ini kasih BR, kasih div dulu aja bawahnya, div, kemudian ini ditaruh belakang. Nah, lalu di sini kasih BR dulu, BR seperti ini. Kemudian di sini kasih BR agar supaya ada jaraknya. Atau nanti bisa kalau menurut kalian jaraknya terlalu longgar ya bisa dikurangi BR-nya. Kemudian ini kita samakan seperti add product ya. Kasih class name dan offsetnya. Ini taruh sini seperti itu. Kemudian ini dikasih class juga. Class name sama dengan sama seperti di kelas produk ya, form control. Ini kita copy aja, taruh di keseluruhan ini. Oke. Kemudian button kita kasih juga class name sama dengan ptn
btn danger. Coba Ctrl save seperti itu ya. Bagi kalian yang kesulitan mempreview kodenya setelah terjadi autosave seperti ini ya, kita kasih div di atas dengan class name call sm6 offset sm3 ini untuk mengecilkan dan membuat offset, memberi jarak dari sebelah kiri ya. Kemudian masing-masing input diberi style form control tampilannya seperti itu. Kemudian button kita kasih button danger, kita cek lah. Kita kembalikan ke 3000. Oke, kita coba. Nah, seperti ini sama seperti yang kemarin kita bikin update produk ini ya. Oke, sudah cukup lumayan. Atau ini mau agak ke ataskan lagi juga silahkan. Button danger itu jadinya merah seperti ini. Kenapa merah? Ya agar supaya dia agak lebih perhatian, agak lebih berhati-hati pada saat klik update produk, itu benar nggak dia mau update. Biasanya seperti itu. Atau bisa kita kurangi juga APR-nya kalau dirasa terlalu penuh. APR-nya kita hapus juga boleh. Dihapus 1. Oke. S-nya kita cek lagi, jadi seperti ini. Atau kurang dekat lagi, buttonnya kurang ke atas lagi. Ini PR-nya kita hapus lagi 1. Gini, save. Nah, kenapa ini kok nggak bisa mepet? Karena emang kayaknya gambarnya dia ada putihnya di sini. Menurut kalian bagaimana kalau misalkan kurang oke lagi, misalnya kayak yang di add product ini, dia seperti ini tampilannya. Kalau mau mepet-mepet, ya kita coba lagi lah, dihilangi lagi PR-nya, apakah bisa. Yang ini dihilangi lagi. Coba hilangkan 1 dulu. Nah, mepet. Oke. Kita hilangkan aja PR-nya gitu ya. Biar sama seperti update produk. Biar sama seperti add produk. Ini. Nah, ini PR-nya ini tetap ya. Kalau misalkan ini dihapus, nanti tombol update-nya itu akan berada di sampingnya gambar. Reload dulu. Oke. Nah, oke. Lumayan. Seperti ini. Lanjut kita akan membuat integrasi API untuk update produk ya. Jadi ini yang kita kerjakan ini tadi adalah pre-filling. Jadi mengambil data dari sini, mengambil data dari satu item, kemudian data dari satu item tersebut digunakan sebagai pre-filling pada form sesuai dengan datanya. Namanya pre-filling. Biasanya dipakai untuk proses update. Oke, untuk menambahkan fungsionalitas update, kita bikin route-nya dulu di routes api.php. Kita kopas aja yang ini. Kita ganti menjadi update product ID. Kemudian yang ini kita ganti juga update product. Oke. Kemudian metode yang dipakai itu nggak get, tapi kita ganti dengan put ya,
dia biasanya memang dipakai untuk proses-proses yang membutuhkan update-update. Ya, jadi kalau post itu biasanya untuk submit data baru, post submit data baru yang belum ada di database. Get ini biasanya digunakan untuk mendapatkan data dari database. Delete ini untuk biasanya untuk menghapus. Nah, put ini biasa dipakai untuk update. Lanjut kita ke controller. Kita ke controller, product controller. Kemudian di sini kita bikin function update product seperti itu. Parameter yang dipakai adalah yang pertama ID, $ID, kemudian request ini yang akan kita pakai untuk request data dari database. ID ini, parameter ID ini nanti akan menerima nilai dari API kita. Jadi API kita pada saat dipanggil kan dia akan mendapatkan ID dari produk mana yang akan di-update ya. Itu dilempar ke controller. Sini. Kemudian untuk sementara kita kasih return ID dulu. Return ID, kemudian akan kita coba di Postman. Kita coba di Postman untuk melihat apakah dia jalan atau tidak. Oke, kita pakai request baru, boleh bikin new request di new tab. Kemudian jangan lupa metodenya adalah put, URL-nya adalah localhost 8000, kemudian API, kemudian update product. Ini sesuai dengan ini ya, API, kemudian ini update product persis kecil semua seperti itu, kita tuliskan kecil semua seperti itu. Kemudian juga di route yang kita buat tadi ada garis miring ID, kita buat sama persis seperti itu, garis miring ID, katakan kita kasih random ID, katakan 70, kemudian klik send. Oke, keluar nilai 70, kemudian kita coba nilai lain lagi, send. Oke, keluar sesuai, jadi kita sudah berhasil mendapatkan ID ya, sama seperti yang ketika kita bikin pre-filling form kemarin. Lanjut kita memodifikasi functionnya, product controller, kita kasih metode di sini. Request input ini nanti dari sini kita akan request inputan dari user ya. Jadi data-data yang diinputkan kan ketika update kan update ya, misalnya ketika update itu kan ada data yang diinputkan, tapi data yang diinputkan ini setelah di request dia akan digunakan untuk mereplace data yang sudah ada di database. Itu prinsipnya update seperti itu. Jadi ini menggunakan return request input. Oke, sekarang kita uji coba dulu dengan menggunakan Postman ya, request input kita tuh berhasil atau tidak. Ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya, bahwa ketika menggunakan request input, meskipun di sini di API ini kita pakai metodenya put, tapi di percobaan kita harus menggunakan post dengan memodifikasi URL. Jadi kalian perhatikan seperti ini caranya. Kalau tadi kita menggunakan localhost 8000 garis miring API garis miring update product garis miring ID produk ya, bisa 1, bisa 2, atau bisa ID produk yang lain yang kamu pakai. Nah, sekarang untuk uji coba seperti itu, kalian harus menggunakan ID yang sudah ada ini, salah satu sebagai contoh, satu punya saya 19 atau 10, kalian bisa pakai, saya pakai 1, kemudian kalian kasih tanda tanya seperti ini,
kemudian underscore method, kemudian kalian kasih sama dengan, terus put besar semua. Di sini kalian ganti metodenya post, kemudian kalian pilih body, karena request input ya, request input. Jadi kita harus menginputkan data, dan kemudian kita bisa mengecek apakah responnya masuk atau tidak. Kemudian di sini kita bisa pilih form data untuk oke, saya reset dulu. Untuk mencoba menginputkan suatu data, kita bisa tambahkan satu key, name, nama, kemudian kalian kasih value, misalnya Samsung Galaxy A71 second, gini. Kemudian kita coba dulu, kita kirim send. Nah, sudah muncul name Samsung Galaxy A71 second dengan metode put. Berarti request data yang kita inputkan lewat form data ini itu berhasil dimasukkan ke product controller, masuk ke sini, masuk ke request ya, dan requestnya dikembalikan lagi sebagai respon dari inputan itu tadi. Bisa kita coba tambahkan yang lain, price, harga 6 juta, kemudian yang ketiga adalah description, HP Samsung second. Nah, kemudian kita bisa kasih file ini dia inputnya file, kemudian kita select gambar, ini aja nggak apa-apa, open, kita coba send. Oke, sudah bisa masuk ya. Ini belum dicentang, lupa. Send lagi. Oke, sudah bisa jalan. Sekarang lanjut kita untuk membuat fungsionalitasnya. Kita kembali lagi ke product controller. Sekarang ini kita komen dulu aja. Kita ambil dari atas ya. Dari atas kita kemarin sudah bikin add product ya. Ini bisa kita manfaatkan karena prinsipnya hampir sama. Menginputkan data ke form, hanya saja datanya bukan data baru. Nah, datanya adalah data yang sudah ada. Jadi di sini kita ganti. Product quote kolon titik koma. Oke, titik 2 adalah kolon namanya. Produk yang kita mau input adalah produk yang sudah ada dengan cara mencari ID-nya. Jadi produk sama dengan model produknya, database yang ada di produk, kita find, kita temukan produknya sesuai dengan ID yang diberikan. Jadi ID-nya yang mana, itulah yang nanti akan kita ganti datanya. Kalau yang add product itu kan kita pakai new, jadi variabel dengan nama produk ini diisi dengan produk baru dari model produk ini, kita kasih nama, harga, description, sama file. Kemudian setelah itu di save ke dalam database. Nah, tapi yang ini, yang update produk, kita variabel produk ini kita isi dengan produk yang sudah ada dengan cara dicari dulu ID-nya yang kita supply ke sini tadi. Ini ada ID ini, ID 1 ini. Itu akan dilempar ke sini kan ID, kemudian nanti dia akan mencari dengan menggunakan metode find ini, mencari produk dengan ID 1, kemudian setelah itu nama, price, description, dan filenya itu diganti dengan yang baru ya, karena ini mekanisme update. Oke, kita coba save dulu, kemudian kita akan uji coba lagi dengan menggunakan Postman.
Untuk uji coba dengan menggunakan Postman, kalian pastikan ID-nya adalah ID yang sudah ada ya. ID yang sudah ada satu di punya kalian. Saya mau pakai yang ID 1 aja. Kita coba pastikan sama seperti tadi. HTTP localhost 8000 API garis miring update product garis miring ID 1 tanda tanya underscore method sama dengan put. Kemudian ini metode yang terpilih di sini adalah post. Kemudian seperti ini tadi, kita kasih name, price, kemudian description, dan juga file. Kemudian kita akan coba send. Oke, seharusnya dia sudah masuk. Kita cek di React App. Nah, sudah berganti Samsung Galaxy A71 second dengan price sekian, description HP Samsung second. Kita coba lagi untuk ID nomor 9 ya. Kita coba satu lagi. Nah, ID-nya kita ganti 9. Kalian pakai ID yang lain yang ada di HP kalian. Yang ada di database kalian. Ini gambarnya HP, jadi bingung HP. Itu iPhone 12 Pro Max ya. Kita copy aja. Name-nya kasih second gini dengan harga 7 juta. HP iPhone second. Kemudian gambarnya gambar sembarang, nggak masalah. Open ya. Kemudian kita send lagi. Oke, sepertinya harusnya sudah masuk. Kita cek apakah sudah berganti. Nah, sudah berganti iPhone 12 Pro Max second dengan harga sekian, HP iPhone second sesuai dengan yang kita inputkan di Postman. Jadi API kita sudah jalan lancar. Sekarang kita akan integrasikan ke front end. Sebelum integrasi ada sedikit perubahan, tambahan sih, bukan perubahan. Ada skenario di mana orangnya yang update itu nggak mengganti gambar. Jadi kalau nggak mengganti gambar berarti filenya ini kan nggak dipakai ya, filenya ini nggak pakai. Ketika nggak pakai, bagaimana yang terjadi? Send, dia error, internal server error. Padahal ketika kita update data, kan belum tentu gambarnya memang mau ganti kan. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Sehingga kalau misalkan dia nggak kasih gambar, seharusnya dia nggak error karena nggak apa-apa, berarti gambarnya nggak ganti gitu kan ceritanya. Ini solusinya adalah dengan menambahkan if else pada product controller. Di sini kita kasih if else. Jika requestnya memang ada untuk gambar, if request file, jika memang ada request file, baru file itu disimpan. Kalau nggak ada ya berarti nggak perlu ada penyimpanan file ya. Jadi ini dibuat menjadi opsional. Ini dipindah ke situ. Dibuat menjadi opsional. Kalau ada request file, baru dia file itu disimpan ke tabel ke folder produk. Kalau nggak ada ya nggak perlu. Kita coba save. Kita coba lagi. Kalau filenya nggak pakai, ini filenya kita matikan, kemudian kita send. Nah, berhasil ya. Jadi oke, kita coba ganti lagi, misalnya kita ganti harganya. Harganya kita ganti jadi 5 juta. Begini, dengan filenya nggak ganti, filenya tetap mati. Kita send. Seperti itu, kemudian kita cek di tabel. Reload. Oke, sudah berganti, harganya menjadi 5 juta tanpa gambarnya diganti. Kemudian kita periksa dulu sebelum kita integrasikan update. Oke, jalan.
maksudnya jalan itu maksudnya halaman ini saja jalan ya, tapi tombol ini belum berfungsi karena kita belum integrasi. Kita buat gambarnya besar sekali. Oke, ini perlu ada adjustment dikit ya terkait gambar. Kita ke front end dulu. Ke front end. Nah, ini kita harus kasih ukuran di sini di gambar. Kita kasih WIDTH. Nah, WIDTH sama dengan 50% misalnya. Cek. Ups, harusnya dikasih ini ya. Nah, dikasih. Oke, kita coba lagi. Ups. Oke, nggak usah kita kasih kurung, jadi WIDTH sama dengan 50% aja. Kemudian height sama dengan 50% juga. Oke, kita coba save. Oke, cek lagi. Nah, sudah lumayan kecil. Oke, jadi nggak besar-besar amat. Oke, baik. Sekarang kita bisa lanjut ke integrasi API. Oke, untuk menambah fungsionalitasnya di sini seharusnya ketika kita klik update, kemudian kita update datanya di sini, kemudian kita pilih tombol update produk ini, maka produknya harusnya terupdate ya. Sehingga di tombol ini harus kita kasih function on click ya. Ketika diklik dia harus memanggil fungsi tertentu yang dipakai untuk mengupdate produk. Jadi di update product.js di button ini kita kasih on click sama dengan begini, kemudian edit, kita kasih namanya edit product, kemudian parameternya adalah data.id. Itu save. Kemudian di atas kita kasih functionnya edit product. Di sini function edit product dengan parameter ID. Kita kasih alert dulu ya. Kita cek apakah jalan atau tidak buttonnya. Oke, kita cek dulu apakah jalan atau tidak buttonnya ya dengan menampilkan ID-nya di alert. Oke, cek. Oke, jalan 1, berarti kita sudah dapat ID-nya. Kita coba untuk yang lain. Oke, ini kita klik. Oke, 9. Oke, berarti jalan. Kita bisa lanjut. Kemudian berikutnya harusnya di sini di input ini kita kasih state ya, on chain seperti itu. Tapi kita bisa ambil saja dari sini, dari add product. Nah, ini karena kurang lebih sama. Kita copy paste. Kemudian di sini kita paste. Kemudian di use effect ini kita kasih set name, data titik name, kemudian set price, data titik price, kemudian set description, data titik description. Ini kurang n. Kemudian set file
data.file. Oke. Kemudian kita kasih on change di sini di inputnya. Sebenarnya sama sih seperti yang ada di add product ya, kayak gini. Kita bisa kasih aja on change persis seperti ini. Ctrl C di sini di input yang pertama, taruh di sini aja. Nah, kita view word wrap dulu aja biar nggak terlalu ini. Ctrl S. Oke. Kemudian kita pakai juga untuk yang lain. Yang kedua ini adalah price ya. Ctrl V di sini. Ini kita ganti set price. Kemudian kita taruh di sini juga. Ini di sini set description. Kemudian untuk yang file kurang lebih sama seperti ini. Di sini kita bisa ganti copy paste ke sini ke file. Mana tadi input file? Nah, di sini kita kasih sini ls seperti itu. Oke, lalu kita bisa modifikasi function edit product ya. Kurang lebih sama seperti add product ini, seperti ini. Nanti yang berbeda adalah URL-nya dan alert-nya ya. Kita copy aja ini, kemudian kita paste di sini. Ini nggak perlu. Kemudian append file, price, name, description, oke. Kemudian ini ada async, jangan lupa async. Kemudian result, await, fetch, localhost 8000, API. Di sini adalah update product begini, kemudian plus ID plus tanda tanya underscore method sama dengan put. Ini sama seperti ini, sama seperti yang ada di sini ya, sama seperti ini, hanya saja ID-nya ini kita ganti dengan variabel ID. Kita kasih ID, kemudian method put, metodenya post, body form data, kemudian alertnya product has been updated. Oke, kita save. Seperti ini ya functionnya. Kemudian kita sesuaikan lagi yang di atas ya, di use effect. Dari data ini kita ganti menjadi result, karena data hasilnya itu sudah kita simpan ke variabel result, tidak lagi ke data ya. Result, kemudian ini juga result, kemudian ini sama result juga, ini pun juga result, kemudian result ya. Save. Oke. Sekarang kita coba ya. Kita pilih yang mau di-update, misalnya dengan ID 9 ini kita update, klik update. Nah, kita update, kita kasih second. Harganya berapa ya kalau second? 8 juta. Deskripsinya kita kasih HP iPhone second tapi masih bagus. Kemudian image kita bisa kasih iPhone second
Kita coba cari gambar. Oke, kita pilih gambar iPhone 7 ini, nggak apa-apa. Gambar kita save, cek download, save, lalu kita pakai di sini, ini. Oke, kemudian kita klik update. Oke, product has been updated, nampaknya sudah bisa. Kita cek apakah berganti. Oke, bisa berganti. Baik, kita ganti yang lain. Kita uji coba full aja dulu deh. Kita add produk baru. Kemudian kita cari gambar Vivo Y20. Nah, ini open image in new tab, save as. Kita buat Vivo Y20, kemudian gambarnya ini, harganya berapa ya, 2 juta. Vivo Y20 khusus selfie, contoh. Kemudian kita add. Oke, masuk ke product list, masuk. Kemudian akan coba kita update ini, update. Nah, kita ganti second. Kemudian oke. Kita kasih second, gambar HP second ini. Save image. Oke, kita pilih filenya ini. Second, coba langsung kita save dulu. Kita pilih update. Kita cek lagi sudah masuk apa belum di product list. Oke, sudah masuk, berarti sudah jalan API-nya. Oke anak-anak, itu fungsionalitas update produk ya. Ada 3 tahap ya. 3 tahap. Yang pertama dulu kita bikin pre-filling form seperti ini, pre-filling. Kemudian yang kedua kita coba dapatkan ID-nya, ID dari ini, dari setiap barang. Kemudian setelah itu kita bikin fungsionalitas API untuk update produk yang kita taruh di sini di product controller. Ini masuk di API. Untuk rutenya ada 2. Yang pertama untuk product ID, ini digunakan untuk mengambil ID produknya saja. Kemudian rute yang kedua untuk melaksanakan update produk dari ID yang sudah terambil itu ditangani oleh controller ini dengan menggunakan mekanisme yang sama seperti pada saat kita membuat add product, hanya saja yang atas bukan lagi new product, tapi kita pakai produk yang sudah ada di dalam tabel produk menggunakan find sesuai dengan ID yang diberikan. Jadi ID yang diberikan berapa itu dicari datanya dari tabel. Setelah ketemu dimasukkan ke dalam variable produk. Tapi nama, price, description, dan filenya kita dapatkan dari inputan, dari request input, yaitu yang dimasukkan lewat form ini. Kemudian kita lakukan integrasi di front end dan back end-nya dengan menggunakan state dan use effect seperti yang kita buat pada saat add product, kurang lebih sama. Di masing-masing elemen form kita kasih on change, kemudian di set dengan data yang sudah diketikkan di form itu. Kemudian di tombolnya, di buttonnya kita kasih function juga. Ketika button diklik maka fungsi edit product itu akan dipanggil, di mana fungsi edit product itu isinya adalah menambahkan data produk ke dalam database ya. Form, append, file, price, name, dan description itu ditaruh menjadi sebuah form data. Form data itu seperti yang ini, seperti yang kita pakai ini, form data.
seperti ini kita juga bisa bikin, selain di Postman kita bikin di sini langsung dengan menggunakan form data, di append datanya masing-masing. Setelah itu ini dilemparkan ke backend lah yang berfungsi untuk menyimpan ini dengan menggunakan produk save. Setelah itu ditampilkan hasilnya menggunakan return. Seperti itu anak-anak untuk fungsionalitas update produk. Nanti kita akan lanjut ke styling ya, setelah membuat mekanisme search. Jadi berikutnya kita masih akan ada pencarian, kemudian berikutnya setelah pencarian kita akan tweaking, akan kita modifikasi lagi website kita sehingga look and feel-nya akan lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.